Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun memasukkan semua item di cincin penyimpanannya ke dalam cincin abadi, dan kemudian membuang cincin penyimpanan sebelumnya. Kemarilah, ucap Tan Yun perlahan berbalik dan mengaitkan jari-jarinya pada pemuda berjubah hitam itu. Ya, pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan melayang di depan Tan Yun, membungkuk dan berkata, "Adik kecil Chuxia, telah melihat bos, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kekaguman laki-laki untuk Anda adalah seperti sungai yang bergelombang," ucap dari pemuda itu. "Berhenti," ucap Tan Yun tanpa berkata-kata. Ya, Chu Xiaosa mengangguk dan membungkuk. "Apakah Anda memiliki instruksi bos? Tolong beritahu saya," ucap Chu Xiaosa. "Saya baru saja tiba di tanah terbengkalai, dan ada banyak hal yang tidak saya ketahui, jadi saya bertanya padamu," ucap Tan Yun. "Bos, aku akan mengatakan apa yang aku tahu." Chu Xiaosa berhenti berbicara, lalu Chu Xiaosa terkejut. "Apa? Kamu terlalu gila kan? Kamu baru saja naik ke alam abadi hukuman tingkat pertama, dan kamu dengan mudah menghancurkan alam abadi hukuman tingkat kelima," ucap dari Chu Xiaosa. Kejutan di hati Chu Xiaosa bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, dia menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri. Karena dia melonjak dari benua Suantian ke alam abadi 9 surga, dia telah lebih dari 30 tahun abadi, dan tanpa terlalu banyak sumber daya kultivasi, dia akhirnya dipromosikan ke peringkat keempat alam abadi hukuman. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Begitu dia terbang, dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, menghancurkan kultivator urutan kelima. Apa konsep ini? Kemampuan tantangan lompatan katak semacam ini, Chu Xiaosa belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat Chu Xiaosa yang terkejut, Tan Yun bertanya, "Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu," ucap dari Tan Yun. "Hei, Kataka, beritahu aku," ucap Chu Xiaosa. Meskipun Chu Xiaosa terluka, dia masih tersenyum. Dia sekarang mengagumi Tan Yun. Tan Yun dengan serius berkata, "Pertama, mengapa Wan Baoshan di Tongtian Xiancheng mengatakan bahwa orang-orang yang naik dari benua Suantian akan ditinggalkan," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Chu Xiaoshuang tertegun, dan kemudian tersenyum, "Bos, ternyata Anda juga berasal dari daratan Suantian. Kamu tidak tahu, aku juga naik dari daratan Suantian, tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya," ucap dari Chu Xiaosa. "Kamu juga berasal dari daratan Suantian," ucap Tan Yun. "Ya." Chu Xiaosa menghela nafas, "Di masa lalu, saya juga seorang jenius di benua Suantian, tetapi siapa yang mengira bahwa saya akan dikurangi ke tingkat seperti ini sekarang?" Setelah Chu Xiaosa menghela nafas, dia dengan rasa ingin tahu berkata, "Kakak, tidak, mulai sekarang, adik laki-lakiku akan memanggilmu bos." "Bos, menurut waktu di alam fana, saya baru naik selama 3.000 tahun. Saya sangat akrab dengan kultivator di benua Suantian. Mengapa adik laki-laki ini tidak pernah melihat Anda?" ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saya mengasingkan diri sepanjang tahun, dan saya tidak peduli dengan dunia, itu normal bahwa Anda belum melihat saya," ucap Tan Yun. "Bosnya benar-benar master, haha." Chu Xiaosa tertawa, "Mulai sekarang, adik laki-laki ini akan mengikuti Anda, saya harap Anda akan menerima adik laki-laki ini," ucap Chu Xiaosa. Tan Yun tersenyum ketika dia menyetujui dan berkata, "Jawab pertanyaan saya," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xia menghela nafas dan berkata dengan marah, "Bos, Anda tidak tahu apa-apa, sekarang 9 alam abadi besar Hongmeng akan mengatur semua manusia. Semua orang yang telah naik dari alam fana telah ditinggalkan di sini." Tan Yun berkata dengan bingung. "Mengapa? Dan juga, saya mendengar bahwa ada total 180 juta alam fana, dan tidak ada alam fana lainnya. Dalam hal ini, Wan Baoshan hanya dapat mengirim saya ke sini, mengapa dia masih melihat kartu identitas saya," ucap Tan Yun. Chu Xiaosa berkata dengan jujur, "Bos, semua yang Anda tahu sudah ketinggalan zaman. Dulu 1.080.000.000 alam fana. Itu benar. Adik laki-laki ini hanya mendengar tentang asal-usul alam dewa dan alam dewa kekacauan setelah dia tiba di 9 alam abadi surga, dua makhluk tertinggi telah membuka alam fana baru. Para manusia di alam fana ini tidak hanya akan naik ke alam abadi asal dan alam abadi kekacauan, tetapi juga akan naik ke 9 alam abadi agung dari Hongmeng. Di masa lalu,
9 alam abadi besar Hongmeng, yang mengatur 1 miliar dan 80 juta alam, kini telah diklasifikasikan sebagai inferior. Semua Ascenders harus ditinggalkan di sini dan bercampur dengan orang-orang keji di alam abadi. Dan ada aturan abadi ini ditetapkan 40 tahun yang lalu, ucap Chu Xiaosha. Mendengar ini Tan Yun marah, namun, yang membuat Tan Yun semakin marah adalah bahwa Chu Xiaosha menggertakkan giginya dan berkata, bajingan ini, Kaisar Abadi Jiutian, benar-benar lebih rendah daripada binatang buas. Bos, apakah kamu tahu, orang-orang abadi yang lahir dan dibesarkan di alam abadi 9 surga tidak memiliki hukuman mati? Itu saja, Gou Abadi sebenarnya memerintahkan para penjahat di tanah terlantar, yang dapat memburu 10.000 bawahan kita, dan mengambil tahanan kartu abadi identitas bawahan kami. Anda dapat dibebaskan. Apakah Anda marah atau tidak? Ucap dari Chu Xiaosha. Tan Yun mengangguk berat, dan berkata, Kaisar Abadi Anjing ini benar-benar pantas mati, ucap Tan Yun. Tan Yun menekan amarahnya, dan berkata, ceritakan tentang itu, seberapa besar ruang independen tanah terbengkalai. Dan struktur medan, kekuatan apa, dan berapa banyak orang di sana, di mana energi abadi yang paling kuat, dan apakah ada tambang abadi. Dan apakah ada barter, atau tempat berdagang, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Chu Xia merenung sejenak, dan kemudian berkata satu persatu, Bos, tanah terlantar terutama terdiri dari gunung, danau, hutan, ngarai, tanah terlantar, lembah tandus, dan kota tempat tinggal makhluk abadi. Adapun bagaimana luas itu, adik saya tidak tahu. Dikatakan bahwa kultivator alam kaisar harus terbang selama puluhan tahun sebelum mencapai akhir dari 4 arah tanah terbengkalai. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ada di tanah terbengkalai, tetapi itu pasti menakutkan. Ada 1 miliar 80 juta alam fana tingkat ke-1 sampai ke-3 alam abadi, itu akan menjadi 4 atau 5 miliar. Tetapi adik laki-laki itu tahu bahwa setidaknya ada 2 miliar orang berdosa di alam abadi 9 surga. Orang-orang ini menempati 9 gunung budidaya abadi di tanah yang ditinggalkan, dan di setiap gunung abadi ada mata air abadi yang diimpikan oleh makhluk abadi kita. Mereka membangun 9 kota raksasa di sekitar 9 gunung abadi besar dan mengelilingi 9 gunung abadi besar, dan 2 miliar orang ini didistribusikan di 9 kota raksasa. Kecuali untuk berburu bawahan kita, mereka tidak pernah keluar. Karena apa yang disebut surga di tempat lain tidak dapat dibandingkan dengan 9 kota raksasa, kecuali energi abadi yang kaya di 9 kota raksasa. Bos, memang ada tempat perdagangan yang Anda sebutkan, itu di kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai adalah kota raksasa yang dibangun oleh yang terkuat dari bawahan. Konsentrasi energi abadi di surga dan bumi setara dengan 1/10 dari konsentrasi energi abadi di 9 kota raksasa aliansi kriminal, ucap Chu Xia. Chu Xia di sini, dengan tatapan kerinduan di matanya, dia berkata lagi, meskipun itu 1/10, itu pasti surga bagi yang lebih rendah. Di kota yang ditinggalkan ini, ada pasar persegi. Selama Anda memiliki batu abadi yang cukup, sumber daya budidaya masih cukup kaya. Adapun tambang abadi yang Anda sebutkan, Bos, pasti tidak ada tempat, dan itu tidak diketahui. Bahkan jika kita menemukannya, itu tidak berguna. Tambang abadi ditempati oleh beberapa kekuatan. Di antara kekuatan ini, beberapa adalah bawahan, dan beberapa adalah atasan dan penjahat, ucap dari Chu Xiaosha. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengetahui tentang tanah yang ditinggalkan. Dia berkata sambil berpikir, karena penjahat di sini membunuh kultivator alam fana kita dengan sangat brutal, lalu apakah alam fana saling bermusuhan, ucap Tan Yun. Musuh yang sama adalah kentut, Bos, memang ada aliansi yang berbagi kebencian yang sama. Tapi kemudian, ada pengkhianat di aliansi berkali-kali, dan kemudian diam-diam memberitahu tempat persembunyian orang-orang kelas bawah kepada orang-orang kelas atas, dan kemudian orang-orang kelas atas datang untuk membantai. Seiring waktu, kita orang rendah tidak akan lagi berani hidup berkelompok, dan tidak ada tempat tetap untuk hidup dalam damai. Adapun kultivasi, itu bahkan lebih omong kosong, langit dan bumi terlalu tipis, dan tidak ada batu abadi, jadi membeli obat. Mujarab penalti, jadi Anda melihat adik laki-laki saya, melonjak ke tahun abadi ke-30, dan baru kemudian dipromosikan ke peringkat ke-4 alam abadi hukuman. Dan berkeliaran sepanjang hari, kecuali untuk menghindari diburu oleh makhluk abadi yang unggul, tetapi juga waspada terhadap orang yang lebih rendah yang mencegat dan membunuh. Ucap dari Chu Xiaosha. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk.
Dia tahu bahwa alasan mendasar untuk situasi membakar, membunuh, dan merampok orang-orang kelas bawah hari ini adalah bahwa dalam menghadapi perburuan dan pembunuhan abadi kelas atas, jika Anda ingin melindungi diri sendiri, Anda harus meningkatkan kekuatan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda perlu mendapatkan sumber daya pelatihan, tetapi jika Anda tidak memiliki sumber daya, Anda hanya dapat merebutnya dengan geng. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana makhluk abadi yang lebih rendah bisa bersatu? Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan kejam, pelaku di balik situasi ini adalah Kaisar Abadi Jiu Tiangou, ucap dari Tan Yun. Iya, bos, Chu Xiaosa menghela nafas tak berdaya. Semua orang dari Dewa Rendahan di sini tidak sabar untuk mengupas kulit anjing Kaisar Abadi Sembilan Surga. Tapi tidak mungkin, itu adalah Kaisar Abadi Sembilan Surga yang menyendiri, dan bagaimana dengan kita? Kita hanya berbakti kepada catur dan boneka dari alam Dewa Siyuan dan alam Dewa Kekacauan. Aduh, saya mendengar bahwa Tuan Kaisar Abadi Jiutian sebelumnya baik hati, tetapi dibunuh oleh anjingnya sendiri. Jika dia memerintah alam abadi Jiutian, bagaimana kita bisa direduksi ke tingkat seperti itu? Adik laki-laki juga mendengar bahwa, dalam analisis terakhir, itu karena makhluk tertinggi dari alam Dewa Hongmeng yang mati muda, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, ceritakan padaku tentang itu, ucap dari Tan Yun. Chu Xiaosa berkata, bos, seorang abadi tahu bahwa penguasa tertinggi Hongmeng terluka oleh keos dan rasa hormat si Yuanxi. Sebelum kematiannya, alam fana kita tidak bisa naik, dia baik hati dan benar dan setuju dengan alam fana kita, para kultivator dari alam antar planet bisa melambung. Chu Xiaoxia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bos, jika Kaisar tertinggi Hongmeng masih hidup, kita bisa berkultivasi di dunia abadi dengan ketenangan pikiran. Jujur saja, sebaiknya aku menikmati kehidupan yang baik di benua Suantian, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiaosa dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, kita akan meninggalkan tempat ini satu hari dan melihat matahari lagi, ucap Tan Yun. Yah, saya harap itu benar, ucap Chu Xia menghela nafas. Jika dia mengetahui bahwa pemuda berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, dia mungkin akan ketakutan dan pingsan, bukan? Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, ayo pergi ke kota yang ditinggalkan dulu untuk melihat apakah ada sumber daya budidaya yang bagus, ucap Tan Yun. Bos, aku tidak bisa pergi, ucap Chu Xiaosa menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata, karena ini adalah kota yang dibangun oleh yang terkuat di antara yang lebih rendah, mengapa kamu tidak bisa pergi ke sana, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa berkata dengan marah, meskipun kota pengabaian dibangun oleh kita yang lebih rendah dan kuat, pemilik kota benar-benar bukan hal yang baik. Dalam keadaan normal, ramuan hukuman tingkat rendah hanya 100 batu abadi tingkat rendah, tapi tahukah kamu? Memasuki kota saja membutuhkan biaya 300 batu abadi tingkat rendah. Jika Anda tinggal di dalamnya selama sehari, Anda akan membutuhkan lagi ratusan batu abadi tingkat rendah, dan berharga 3.000 sebulan. Hanya setelah membayar batu abadi Anda dapat dilindungi setelah memasuki kota. Jika Anda tidak memiliki batu abadi, kamu tidak akan bisa memasuki kota sama sekali. Jika kamu membayar 300 batu abadi setelah memasuki kota, kamu hanya bisa tinggal selama 3 hari. Jika waktunya habis dan kamu belum meninggalkan kota, harganya akan berlipat ganda 100 kali lipat. Apa perbedaan antara bajingan ini dan perampokan, ucap dari Chu Xiaosa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, selain kota yang ditinggalkan, tidak ada tempat lain di mana ada pasar, ucap Tan Yun. Ada, dan masih banyak lagi, ucap Chu Xia. Chu Xia menghela nafas, namun, karena di antara orang-orang berpangkat rendah kami, para jenius dalam 4 seni, alkemia, formasi, artefak, dan jimat, untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka semua berlindung di kota yang ditinggalkan, dan sebagai hasilnya, di kota-kota itu, apakah itu ramuan obat, harta sihir, obat spiritual, semua jenis harta surga dan bumi, mereka tidak lengkap, dan peringkatnya tidak tinggi. Tiba-tiba, Chu Xiaosa memikirkannya apa, matanya menjadi cerah, bos, saya tiba-tiba ingat bahwa di kota yang ditinggalkan, di utara 80 juta abadi, sebuah kota raksasa baru saja dibangun. Inferior kita, orang ini basis kultivasinya tidak terduga, dan sekarang dia merekrut talenta,
memilih perwira dan pria kota, dan bertarung melawan orang-orang superior. Lebih penting lagi, aku mendengar penguasa kota itu dia masih wanita cantik, hehe. Dia sungguh menakjubkan, seorang wanita menciptakan kota raksasa yang megah untuk bersaing dengan kota yang ditinggalkan. 9 kota raksasa kelas atas, benar-benar wanita yang tidak bisa membiarkan pria. Menurut pendapat saya, dengan tingkat pertama hukuman alam abadi Anda yang dapat membunuh kultivator peringkat kelima, jika Anda pergi ke seleksi, Anda pasti akan menjadi seorang prajurit di kota, ucap dari Chuxia. Mendengar ini, mata Tan Yun berbinar. Apakah ada sumber daya kultivasi di dalamnya, ucap Tan Yun. Aku dengar ada, Chu Xiaosa tiba-tiba menjadi energi. Bos, mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita? Saya telah mendengar tentang adik laki-laki saya, siapapun yang bisa menjadi prajurit abadi Xuan Yuan Xiancheng melalui seleksi dapat pindah bersama keluarganya. Hei, bos, jika kamu bisa memilih untuk masuk, adik laki-laki ini bisa mengikutimu, dan kita tidak perlu lagi bersembunyi di luar, ucap dari Chu Xiaosa. Setelah mendengar ini, Tan Yun jelas sedikit tergoda. Apakah kamu tidak ingin merawat lukamu sebelum kamu pergi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa berkata dengan acuh tak acuh, cedera kulit tidak menghalangi. Bos, kita harus bergegas. Kapan saja di luar, kita dapat bertemu orang-orang kelas atas dan orang-orang jahat di antara orang-orang kelas rendah. Kamu tidak tahu, saudaraku, aku hampir kehilangan nyawaku ratusan kali di tanah terbengkalai, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun tersenyum dan berkata, itu dia, ayo cepat, apa yang kamu sebut penguasa kota, ucap Tan Yun. Chu Xia tersenyum. Sepertinya disebut Xuan Yuan Xiancheng. Diperkirakan dia adalah wanita cantik pemilik kota, dan nama keluarganya adalah Xuan Yuan, ucap Chu Xiaosa. Setelah itu, Tan Yun dan Chu Xiaosa terbang dan bertanya tentang berbagai hal di tanah terlantar. Tan Yun belajar dari mulutnya bahwa di tanah terlantar yang luas, basis kultivasi tertinggi harus menjadi kerajaan kaisar. Adapun apakah Chu Xiaosa memiliki atau tidak, belum pernah mendengar tentang orang kuat di ranah kaisar. Selain itu, ada banyak orang yang di tingkat hukuman alam abadi. Lagi pula, di tanah terbengkalai, di 99% area, energi abadi surga dan bumi sangat tipis, ditambah dengan kelangkaan sumber daya budidaya, ini telah menyebabkan banyak orang berbakat yang memiliki bakat, pemahaman, dan bakat, tetapi tidak memilikinya sumber daya budidaya masih ada di alam abadi hukuman. Saat Tan Yun memasuki alam abadi hukuman, kecepatan terbangnya mencapai 5 juta sen per hari. Dan meskipun Chu Xiaosa adalah peringkat keempat alam abadi hukuman, tetapi kecepatan hariannya hanya 2 juta abadi. Selama penerbangan, Tan Yun hanya terbang dengan Chu Xiaosa tangannya. Kecepatan seperti kilat membuat Chu Xiaosa sangat bersemangat. Di hati Chu Xiaosa, bosnya sendiri terlalu menantang surga, dan kecepatannya sebanding dengan hukuman peringkat 8 alam abadi, dan bahkan kultivator peringkat 9 dan 10 dari alam abadi hukuman. Waktu berlalu, dan Tan Yun butuh sebulan penuh untuk terbang keluar dari gurun ini bersama Chu Xiaosa dan ke langit di atas hutan lebat. Kakak gemuk, ayo, tiba-tiba, suara kegembiraan datang dari hutan yang seperti lautan. Wos-wos, detik berikutnya, 30 makhluk abadi bangkit dari hutan dan mengepung Tan Yun. Di antara 30 orang, ada 3 orang tua, dan sisanya adalah orang paruh baya. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa 20 dari mereka adalah alam hukuman tingkat keempat, 5 adalah urutan kelima, 4 adalah urutan keenam, dan 1 adalah alam hukuman urutan ketujuh, pria berusia 60 tahun yang memimpin. Berbicara kepada Chu Xia dengan tatapan ganas, hahaha, siapa ini? Ternyata menjadi saudara yang tampan. Tahun lalu, jika kamu tidak memiliki jimat peri terbang, itu membuatmu cepat lari, jika tidak, bisakah kamu melarikan diri? Ucap dari pria paruh baya itu. Pada saat ini, Tan Yun melapaskan Chu Xia di tangannya, dan Tan Yun berdiri di udara, dan melirik kepala lelaki tua itu dengan penuh minat. Siapa yang kamu katakan? Ucap Tan Yun. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja itu kamu. Kamu berada di tingkat pertama hukuman alam abadi, tetapi kecepatan terbangmu lebih cepat dari lelaki tua ini. Katakan padaku, jimat peri apa yang kamu gunakan? Dan saat Anda menyerahkannya kepada lelaki tua Ibi, jika lelaki tua ini puas, mungkin aku akan memberi Anda sedikit kehidupan. Adapun kehidupan Chu Xiaosa, lelaki tua ini harus memutuskan, ucap dari lelaki tua itu. Mendengar ini, Chu Xiaosa melihat ke orang tua, dan senyumnya bahkan lebih jelek daripada air matanya. Zhang Sangxian,
Aku memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan, Sang Xian. Ada hal baik di sini dari generasi muda ini, saya ingin menghormati Anda, generasi muda menjamin kepuasan Anda, ucap dari Chu Xiaosha. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tampak penuh harap, katakan padaku, apa hal yang baik, ucap dari lelaki tua itu. Hal yang baik ini adalah, Chu Xiaosha berhenti dan berteriak, persetan denganmu, ucap dari Chu Xiaosha. Begitu dia selesai berbicara, Chu Xiaosha mengeluarkan jimat abadi api tingkat rendah dan melemparkannya ke dalam kehampaan, masa api hingga 1000 kaki, menyelimuti dua makhluk abadi di sisi kiri. Ah, tolong, kedua makhluk abadi itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Bos, ayo kabur, ucap Chu Xiaosha menarik Tan Yun, tetapi ketika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menarik Tan Yun. Kenapa harus lari? Aku masih harus berbicara dengannya tentang kehidupan, ucap Tan Yun membalik tangannya dan menyeret Chu Xiaosha kembali ke udara. Chu Xiaosha hampir menangis, bos, kamu tidak bisa impulsif, tahukah kamu? Pria bernama Zhang ini adalah alam abadi hukuman peringkat ke-7, ucap dari Chu Xiaosha. Setelah mengatakan ini, wajah Chu Xiaosha pucat, dengan ekspresi putus asa. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat sudut mulutnya berkedut hebat. Tetapi dia melihat Tan Yun tersenyum dan berkata, hukuman alam abadi tingkat ke-7, apakah itu sangat kuat? Aku akan pergi, ucap Tan Yun. Chu Xiaosha gemetar ketakutan, dan suaranya sedikit menangis, bos, jangan bercanda oke. Kamu hanya orde pertama, bisakah kamu mengalahkan tingkat 7, ini sudah berakhir, sayangnya, saya telah tidak terkendali sepanjang hidup saya, dan hari ini saya akan mengakhiri kebebasan saya, ucap dari Chu Xiaosha putus asa. Pada saat ini, lelaki tua itu meraung, Chu Xiaosha, Anda berani membunuh dua bawahan saya, jika saya tidak memukul Anda menjadi abu hari ini, saya tidak akan bernama Zhang, ucap dari lelaki tua itu. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan senyum menghina, orang tua, dia adalah adik laki-laki saya, datang ke sini dan coba hancurkan saya menjadi abu, ucap Tan Yun. Dipermalukan oleh makhluk abadi tingkat pertama di alam abad 8 hukuman, hidung lelaki tua itu hampir bengkok, dia menghadapi 27 makhluk abadi, dan memerintahkan, beri aku semut itu untuk dibasmi, ucap lelaki tua itu. Bawahan patuh, ucap 27 orang. Setelah itu, 27 abadi menjawab, dipersenjatai dengan pedang abadi, mereka bergegas menuju Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Chu Xiaosha sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya, dan diam-diam mengatakan bahwa ketika dia mati muda, tiba-tiba, ada serangkaian suara teriakan. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan adegan yang mengejutkannya terjadi. Swiss, bang bang bang. Tapi melihat Tan Yun, seperti bayangan, meluncur melalui hutan dalam lingkaran, masing-masing telapak tangan mengenai dada orang. Bang bang bang, dalam. Suara keras yang cepat dan menakutkan, makhluk abadi yang membunuh Tan Yun berubah menjadi awan darah, dihancurkan sampai mati. Ketika jiwa-jiwa abadi dari orang-orang ini, dan roh di kolam roh, baru saja terbang keluar dari mayat, mereka ditampar oleh Tan Yun, dan mereka terguncang dan dimusnahkan. Gulugu, Chu Xiaosha menelan ludah dengan keras dan berkata dengan suara gemetar, ya Tuhan. Bos, Anda membunuh tingkat keempat, kelima, dan keenam dalam hitungan detik, ucap dari Chu Xiaosha. Chu Xia merasa benar-benar kacau. Dia berpikir bahwa Tan Yun tidak bisa setara dengan keabadian urutan ke-6 di alam abadi hukuman, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bos yang dia kenal akan sangat kuat. Kamu sama sekali bukan tingkat pertama, kamu pasti telah menyembunyikan kekuatanmu, ucap dari orang tua dari alam abadi hukuman tingkat ke-7 sangat ketakutan, sehingga dia tidak ingin terlibat dengan Tan Yun sama sekali, dia berbalik di udara dan ingin melarikan diri. Orang tua, membunuh orang dan mencuri harta itu memilukan, jika kamu tidak bisa membawa harta dan membunuh orang, kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri, ucap Tan Yun. Swiss, Tan Yun langsung muncul di belakang orang tua yang buru-buru melarikan diri, dan meninju punggung pria tua itu dengan ringan. Menghadapi kecepatan Tan Yun, lelaki tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Bang, dengan ledakan keras, punggung lelaki tua itu runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dia jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak hutan. Orang tua itu berdarah dari 7 lubangnya, menggerakkan tubuhnya di tanah, dan memohon dengan lemah, senior, jangan bunuh junior, junior tahu itu salah.
Junior akan memberimu semua batu abadi. Aku kumohon, maafkan Junior, ucap dari pria tua itu. Tan Yun acuh tak acuh, dan berkata, alasan mengapa kamu belum mati adalah karena membunuhmu terlalu kotor bagiku. Ces, bukankah dia ingin membunuhmu? Pergi dan hancurkan dia, ucap dari Tan Yun. Di atas hutan, Chuxia merasa lega, setelah menatap Tan Yun dengan kagum, melakukan tendangan voli dan menunggangi lelaki tua itu. Papa, Chu Xiaosa meraih kerah lelaki tua itu dengan tangan kirinya, dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Apa-apaan ini, bukankah kamu sangat brengsek setahun yang lalu? Sekarang sebaliknya, aku akan membunuhmu, ucap dari Chu Xiaosa. Chu Xiaosa yang berteriak dan menjerit, bangkit dan menikam tengkorak lelaki tua itu dengan pedang. Jiwa abadi lelaki tua dan roh itu dimusnahkan sebelum mereka terbang keluar dari kepala. Setelah itu, Chu Xiaosa melepas cincin abadi di jari lelaki tua itu, dan menyimpan cincin abadi lainnya. Setelah melakukan beberapa penghitungan, Chu Xia melakukan tendangan voli ke sisi Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, Bos, kami telah menghasilkan banyak uang, ada total 3.000 batu abadi tingkat rendah, tidak hanya itu, tetapi juga 600 batu abadi tingkat menengah. Ini dikembangkan, sungguh. Ini dikembangkan, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun tahu itu, karena kekuatan abadi yang terkandung dalam batu abadi tingkat rendah cukup tidak teratur, sedangkan kekuatan abadi di batu abadi kelas menengah jauh lebih murni, dan abadi dapat digunakan untuk menyerap dan mengolah. Bos, dengan begitu banyak batu abadi, kita dapat membeli ramuan hukuman, ucap Chu Xiaosa dengan bersemangat menyerahkan cincin abadi yang berisi semua rampasan kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin abadi, dia tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak akan memberitahu Anda tentang rampasan perang, mulai sekarang, ikuti saya dan bersenang-senanglah, dan saya yakin Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan, ucap dari Tan Yun. Chu Xiaosa memutar matanya, seolah percaya mengangguk. Tidak percaya, ucap Tan Yun melirik Chu Xia. Sedikit, ucap Chu Xiaosa tertawa. Tan Yun tidak menjawab lagi, dia mengambil Chu Xiaosa dan terus terbang menuju Suanyuan Xiancheng. Dalam perjalanan, Chu Xiaosa melihat dengan penuh harap, Bos, apa yang Anda ketahui tentang 4 seni? Bos, Anda tidak tahu sesuatu, perintah perekrutan yang dikeluarkan oleh Suanyuan Xiancheng dan aturan untuk memilih tentara menyatakan bahwa jika Anda tahu sedikit tentang pil, formasi, senjata, dan jimat, Anda dapat memasuki Suanyuan Xiancheng untuk studi lebih lanjut. Akan ada master abadi dengan pencapaian tinggi, bahkan master abadi lainnya, ucap dari Chu Xiaosa. Kemudian, Chu Xiaosa memberitahu Tan Yun secara rinci tentang pemilihan. Tan Yun bertanya, ceritakan tentang perintah perekrutan, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa tertegun, Bos, itu tidak ada hubungannya denganmu, ucap dari Chu Xiaosa. Jika kamu mengatakannya, kamu katakan, jangan banyak omong kosong, ucap Tan Yun memarahi sambil tersenyum. Adik laki-laki patuh, perintah perekrutan mengatakan bahwa apakah itu master formasi abavi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, atau tingkat suci, master ramuan, dan master senjata peri, Anda dapat memberikan prioritas untuk memasuki Suanyuan Xiancheng dan mendapatkan perlindungan. Tetapi setelah masuk, Anda harus mematuhi perintah pejabat senior Xiancheng, dan tentu saja Anda akan mendapatkan hadiah yang murah hati. Selain itu, basis kultivasi adalah orang yang di pemurnian alam abadi. Begitu dia memasuki Suanyuan Xiancheng, dia akan diangkat sebagai letnan jenderal dan memimpin 10.000 prajurit abadi. Namun, saya mendengar bahwa itu bukan pekerjaan yang baik, harusnya tentara abadi sering menghukum musuh, dan ini pekerjaan yang baik. Tentu saja gaji bulanan sangat besar, jika Anda kehilangannya, itu sangat disayangkan, ucap dari Chu Xiaosa. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat situasi saat ini, sebenarnya, saya hanya ingin menjadi penjaga toko, menjual pil obat, senjata ajaib, jimat, dan formasi, ucap dari Tan Yun. Bos, Anda benar-benar lucu, Chu Xiaosa tidak bisa menahan tawa, tidak ada kekurangan bahan untuk memurnikan pil dan peralatan di tanah terlantar ini, tetapi tidak banyak orang yang dapat memperbaiki pil dan peralatan. Bahkan jika diizinkan, jika Anda mendirikan toko di Suanyuan Xiancheng, maka kita harus memiliki persediaan barang, kan? Jika orang-orang tidak tahu Anda master eliksir, master arai abadi, master artefak abadi, dan master jimat abadi, Anda tidak bisa mendapatkan pasokan. Apa yang bisa Anda lakukan menjual tanpa persediaan,
ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun tersenyum dan tidak menjawab. Apa yang kamu tertawakan, bos, ucap dari Chu Xiaosa. Aku menertawakanmu. Tan Yun membuat teka-teki dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang persediaan. Selama ada bahan, semuanya akan tersedia, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan membuka toko di Xuanyuan Xiancheng, dan kemudian mendapatkan sumber daya budidaya yang besar. Adapun cara mendapatkan sumber daya, Tan Yun sudah mengambil keputusan. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, di Xuanyuan Xiancheng. Xuanyuan Xiancheng menempati area seluas 50 juta abadi, terletak di dataran Xuanyuan yang tak berujung. Dari kejauhan, tampak seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Hanya tembok kota setinggi 10.000 kaki. Di pusat Xuanyuan Xiancheng, ada 98 gunung abadi, dan yang tertinggi adalah Gunung Suci Xuanyuan. Rumor mengatakan bahwa tuan kota Xuanyuan saat ini tinggal di Istana Gunung Suci, dan para tetua kota Xuanyuan dan orang-orang tingkat tinggi tinggal di 97 subpuncak. Selain itu, Gunung Suci Xuanyuan dan 97 subpuncak semuanya memiliki produk surga dan bumi, Xiankuan, dari atas setiap puncak abadi. Xiankuan berguling seperti air terjun, dan akhirnya menyelimuti seluruh Xuanyuan Xiancheng. Alasan mengapa energi abadi tidak bocor di luar kota abadi Xuanyuan adalah karena seluruh kota abadi diselimuti formasi pertahanan yang hebat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.